يا رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيب. Nah, yang pertama nih, Ustadz kemarin mengatakan ada video orang ngomong tentang Ustadz, tapi saya nggak usah sebut. Iya. Ya, udah. Di situ dikatakan bahwa Ustadz mengatakan nggak usah nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, ini kan dilema. Indonesia Raya ini lagu wajib, lagu kebangsaan. Anda mengatakan nggak usah nyanyi, malah dibilang mengatakan baca aja Quran, Al-Falaq. Al-Falaq itu kan mengusir bisikan setan. Kok disamakan dengan lagu Indonesia Raya? Nah, Anda langsung kadrun. Gimana tuh Ustaz? Coba. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memang dengan berkembangnya media ya Mas Dedi ya, saya lihat orang luasa sekali untuk mengambil kesimpulan, apalagi dari potongan-potongan ceramah biasanya, atau potongan-potongan lah secara umum. Mungkin bukan cuma di alam ceramah di zaman sekarang gitu. Kalau masalah cuplikan ceramah itu atau pertanyaan itu sekitar tahun 2017 di masjid, di salah satu masjid di Jatinegara. Jadi dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, salah satunya itu. Jadi bapak ini mengatakan di sekolah anaknya itu disuruh nyanyi Indonesia Raya. Tapi yang saya tangkap memang anaknya itu, dia bilang dari pertanyaan ini, dia bilang kalau saya tidak ikut, saya akan dimarahi. Yang saya tangkap, ya dia memang tidak mau anaknya ikut, atau dalam arti kata anaknya ini tidak mau ikut. Maka saya menjawab pada saat itu lingkup sesuai dengan apa yang dia tanya, masalah dia di sekolah anaknya, itu saja. Maka saya katakan, dan maksud saya adalah jangan ikut atau tidak usah ikut di waktu itu pada saat anaknya lagi nggak mau misalnya. Bukan ini umum semuanya, karena spontanitas namanya pertanyaan yang memang tidak disusun sebelumnya, maka kita langsung jawab saja gitu kan. Dan bisa saja kalau dia mau baca Al-Falaq misalnya, dan saya sebutkan Al-Falaq bukan karena Al-Falaq itu bisa ngusir syaitan gitu kan, walaupun memang surah itu untuk menyembuhkan dari sihir dan memang ada syaitan, tapi umumnya Al-Quran semuanya memang digunakan untuk mengusir syaitan. Berarti bukan menganggap bahwa lagu Indonesia Raya itu sihir atau setan kan? Oh, sama sekali. Itu terlalu kerdil pemikiran seperti itu ya. Nah, karena saya pun warga Indonesia, dari kecil juga saya nyanyi itu gitu. Cuma kan tidak enak saja kalau saya tawarin di medsos, apa perlu saya nyanyi Indonesia Raya gitu kan. Karena itu sudah di luar kepala kita semua lah lagu itu dari kecil gitu kan, dan sering juga diputar di TV nasional dari dulu kan. Jadi sebatas itu. Nah, saya sebagai seorang dai, coba setiap ada pertanyaan saya menyelami si penanya ini apa yang sedang dihadapi. Mungkin contoh yang lain, kalau seorang psikolog yang ditanya, maka akan punya jawaban tersendiri. Oke, kalau seorang psikolog ditanya tentang anaknya yang harus menyanyikan satu lagu gitu misalnya, tapi anaknya tidak mau gitu, pasti jawabannya akan tentang stresnya dia, keraguan dia dan sebagainya. Jadi Anda menjawab itu sebagai seorang dai yang pada saat itu ada di sana. Iya, dan bukan berarti tidak usah nyanyi Indonesia Raya selamanya ya. Beda mungkin Mas Didi, kalau ada orang nanya hukumnya nyanyi Indonesia Raya boleh nggak Ustaz? Terus saya bilang nggak boleh. Nah, itu poin penting. Itu betul. Dia boleh atau siapapun boleh menyerang saya. Berarti saya ragu dong dengan lagu Indonesia Raya yang merupakan syair-syair yang memang disusun oleh para pejuang untuk memerdekakan Indonesia kan itu. Nggak mungkin. Tapi kan betul-betul pertanyaan pada saat itu seorang ayah menanya tentang sekolah anaknya, yang saya tangkap anaknya itu tidak mau ikut nyanyi, dan juga saya tangkap pada saat itu tanda kutip Mas dia betul-betul pada saat itu, bukan berarti dia setiap saat. Karena kan di SD, di SMP, di SMA, di sepanjang kita jadi warga Indonesia kan selalu ada lagu ini kan. Jadi bukan untuk selamanya. Tapi Anda diserang dengan kata-kata bahwa ini lagu adalah lagu wajib. Kalau tidak mau ikutin kewajiban yang ada di sekolah atau di bangsa dan negara ini, keluar aja dari negara ini. Saya rasa itu bahasa provokatif ya. Dalam arti kata, masa sampai sejauh itu pemahamannya. Sekarang kalau ada, kita ambil lingkup contoh. Ada orang, anak ikut di apel atau Indonesia Raya lagi dilantunkan. Dia suka lagu dangdut misalnya. Kemudian lagi nyanyi Indonesia Raya, terus dia nyanyi dangdut sendirian. Ini contoh saja ya. Maka karena dia pikir dia pada satu lagi tidak mood, lagi tidak mau, lalu dia baca lagu ini yang dilantunkan. Itu kan dia pribadi, dan saya rasa dia pun tidak mungkin langsung, oh berarti saya tidak mau Indonesia Raya selamanya. Saya rasa nggak mungkin sebatas itu. Maka pada saat saya mengatakan
kalau dia tidak mau, ya sudah gitu, jangan diikutin pada saat itu di tempat itu gitu kan, bukan seterusnya. Saya balik boleh nggak Ustadz? Kalau misalnya ada seorang anak lagi tidak mau baca Quran diajarin ayahnya, gimana Ustadz? Ayahnya harus bisa mengerti. Dalam arti kata dialihkan kepada aktivitas yang lain. Artinya kalau dia tidak mau baca Al-Quran pada saat itu ya, kita bicaranya di saat itu ya. Yes. Ya kita harus bisa ngerti gitu. Ya udah nggak usah baca dulu. Ya, gitu. itu poinnya. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi sebenarnya poinnya bukan ditarik kepada seluruhnya, gitu kan? Bukan tidak boleh baca Al-Quran ya. Bukan tidak boleh baca Quran. Okay. Tapi dia pada saat lagi itu di tempat itu dia lagi tidak mau baca, ya sudah, biarin dia baca yang lain, biarin dia aktivitas yang lain. Mungkin dia mengantuk, dia bisa tidur, dia bisa baca buku, dia bisa ngobrol dulu sama temannya, dia bisa makan dulu kalau dia lapar dan seterusnya. Jadi mungkin gini, sebatas pertanyaan ini bukan, saya rasa terlalu dibesar-besarkan tanda kutip Mas Dedi, karena pada saat itu kesannya ini berarti pemahaman radikalis, ini berarti anti Indonesia, apalagi sampai keluar aja dari Indonesia. Anda tidak anti Indonesia kan? Ya, dan keluar dari Indonesia ini satu hal yang luar biasa. Siapa orang ini yang harus mengusir saya dari Indonesia gitu? Saya lahir di Indonesia, orang tua saya orang Indonesia, dan sebagaimana saya sudah buat video klarifikasinya. Kalau ini harus difahami dengan akal sehat, dan saya pun tidak mungkin menyibukkan diri setiap hari luangin waktu untuk live menyampaikan agama Allah, dan berkata agama Allah itu kan isinya Islam ini jujur, amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, taat pada pemerintah, apalah ya, menjenguk orang sakit, semuanya kebaikan-kebaikan gitu. Nah, begitu juga yang lain dilarang, kayak mencuri, memukul, berbohong, menipu. Selalu kita ingatkan, ini akan sangat membantu, termasuk juga di sini mendukung program pemerintah yang positif, ya kan? Pada saat kita sampaikan tentang masalah corona kemarin, ayah saya meninggal, gitu kan, dalam kondisi corona. Dan ayah Ustadz meninggal? Iya, karena COVID. Iya, tanggal 7 bulan 8 2020 yang lalu. Dan itu pada saat beliau meninggal, itu betul-betul ngikutin protokol, dan saya langsung tampil, saya angkat di medsos saya, kalau keluarga harus bisa menerima ini, dan kita harus ikuti protokol pemerintah. Dan sampai ayah saya pun dimandikan, saya nggak ikut, padahal biasa semua keluarga laki-laki yang meninggal, saya yang turun tangan. Padahal kan secara Islam atau secara Muslim harusnya nggak begitu. Iya, tapi kan sekarang peraturan pemerintah. Artinya saya ingin datangkan ini loh, kalau saya itu memang apalah bahasanya yang kira-kira seakan-akan tidak layak jadi warga negara ini misalnya, atau tidak membela NKRI, atau hal yang kecil saja masalah protokol gitu. Itu saya sudah suruh ikutin, bahkan ayah kami terima sudah dalam peti. Saya pun mensolati beliau itu di kondisi saya tidak lihat lagi wajahnya. Kemudian diantar ke kuburan pun kami cuma boleh izin pemerintah sampai di pagar kuburan, maka kami pun hanya sampai pagar kuburan. Semua yang masuk itu adalah tim protokol yang ada sampai dimakamkan, dan baru kami bisa kunjungin kuburannya kemarin habis Lebaran ini, setelah berapa bulan gitu ya. Ini contohnya. Kemudian juga cukup banyak sekali ceramah-ceramah, potongan ceramah, kalau mau dicari, kalau memang itu adalah potongan ceramah yang diambil, maka potongan ceramah cukup banyak. Oke, intinya Ustadz di sini mengatakan bahwa sebenarnya Ustadz patuh pada pemerintah, putusan pemerintah. Kalau misalnya ada lagu Indonesia Raya diwajibkan, tidak masalah dong harusnya Ustadz? Iya, tentunya nggak ada masalah. Oke.